Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami Hikmat Gumilar Channel Official. Tetapi setelah kami melakukan penelusuran dan dikirim Google Maps dari si korban, ternyata Google Maps tersebut mengarah ke satu hutan gitu. Dan menurut kami tidak logis jika si rombongan keluarga tersebut melakukan perjalanan sampai menuju ke hutan gitu. Hingga kami memutuskan Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama kami Hikmat Gumilar Channel Official. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menghadirkan salah satu narasumber ya terkait dengan kejadian ya, atau bisa dikatakan musibah ya, di antara jamaah kaum muslimin ada yang tersesat. Menurut informasi bahwa jamaah yang tersesat ini adalah jamaah dari Jamaah Persatuan Islam Tasik begitu ya. Untuk lebih lengkapnya kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita ya, baik. Oke, baik, boleh dipegang dulu nih. Mau sama siapa dulu nih? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Dera Arahman. Saya berasal dari Sukamantri dan saya sebagai santri di PPI 297 Cingambul. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mubarok. Asal saya dari Desa Rawa, Kecamatan Cingambul. Saya merupakan alumni dari Pesantren Persatuan Islam 297 Cingambul. Baik. Mungkin dipegang saja. Kita langsung saja nih. Ya, kita langsung saja. Menurut informasi yang tersebar di media sosial itu bahwa ada jamaah yang kemudian melakukan perjalanan yang tujuannya menuju Tasik melalui jalur Jahim ya, jalur Ciamis, dan kemudian akhirnya mereka tersesat. Gimana nih kisahnya sampai kemudian rekan-rekan bisa ikut serta barangkali yang mengevakuasi jamaah tersebut? Siapa dulu nih? Untuk penjelasan itu dari awal kejadian berarti kan saja. Ya. Nah, dari awal kejadian itu saya tahunya dari teman saya, saudara Dera. Nah, dia mungkin bisa menjelaskan lebih detailnya tentang awal kejadian tersesatnya korban tersebut. Baik. Kan, Dera? Ya, jadi awal kejadian tersebut sekitar pukul 11.30 mungkin setengah 12 malam. Saya pribadi mendapatkan telepon dari Ustadz Jafar yang merupakan ketua PD dari Pemuda Persis Majalengka dan mengatakan bahwa ada salah satu jamiah Persis yang berasal dari kota Tasikmalaya mengalami musibah yaitu pecah ban sebelumnya. Jadi belum bilang bahwa si korban itu tersesat gitu. Jadi belum bilang gitu. Jadi Ustadz Jafar itu hanya mengabarkan bahwa si jamaah tersebut, si korban hanya butuh dongkrak saja untuk membetulkan mengganti ban serepnya begitu. Akan tetapi setelah kami melakukan penelusuran dan dikirim Google Maps dari si korban, ternyata Google Maps tersebut mengarah ke satu hutan gitu. Dan menurut kami tidak logis jika si rombongan keluarga tersebut melakukan perjalanan sampai menuju ke hutan gitu. Hingga kami memutuskan putar balik, sudah mencari ke titik ya, 2 lokasi gitu kami mencari, dan kami kira tidak memungkinkan bahwasanya melakukan perjalanan menuju jalan tersebut gitu. Akhirnya kami putar balik dan melaporkan kembali setelah berkoordinasi dengan warga setempat, bersampai bertanya juga sampai di Jahim tuh, dan warga tersebut pun tidak menyadari atau tidak tahu akan hal tersebut. Berserang beberapa jam kemudian sekitar pukul 1 dini hari, nah dari pihak Tasiknya membuat
grup WhatsApp relawan pencarian Jahim. Nah, dari pihak Tasik siapa itu? Dari pihak Tasiknya langsung dari jamaah yang di sana. Jadi bukan korban, keluarga korban gitu. Jadi langsung membuat grup WhatsApp pencarian Jahim. Nah, baru dibuat grup itu baru kita juga menyadari bahwa oh ini mah bukan hanya sekedar dongkrak gitu, tapi ini tersesat gitu di hutan. Dan akhirnya berkoordinasi dengan warga dan polsek melacak titik si korban di mana, dan akhirnya ketemu sekitar pukul 2.30 lah. Terbayang ya, dari jam setengah 12 ketemu jam 2. Iya. Dan kemudian bisa memprediksi ke arah sana itu bagaimana? Nah, dari pihak Kapolsek itu melacak dengan GPS. Jadi bisa terlihat titik koordinat si korban di mana gitu. Sekitar pukul 2.30 dengan Polsek Cingambul ya. Nah, berhubung kami mengisi ulang bahan bakar karena mobil kekurangan bahan bakar, kami turun dulu menuju pom, dan ketika kami sudah kembali si korban sudah dievakuasi beserta oleh warga dan Polsek Cingambul. Dan si korban pun langsung dilarikan ke Tasik, langsung dibawa pulang, ada jemputan keluarganya dari Tasik ya. Mungkin begitu. Kang Syahrul bisa menambahkan barangkali mungkin. Itu mungkin yang itu tuh yang kami menuju 2 lokasi yang merupakan yang menurut kami tidak mungkin ke sana. Nah, kami itu mengapa ke sana karena GPS yang dikirim oleh si korban menunjukkan ke arah sana gitu. Nah, jadi ketika GPS menuju ke sana, sekitar kalau di GPS tinggal 5 menit lagi. Nah, cuman prediksi kami, oh ini tidak mungkin ke sana. Mengapa? Karena setelah diteliti tidak ada bekas ban gitu melewat ke hutan sana. Terus kami tuh putar arah terus menuju ke hutan yang sebelahnya gitu, Seth. Dan ternyata GPS juga merah ke sana juga gitu, Seth. Kami mengarahkan ke hutan yang sebelahnya juga gitu. Nah, kami menyusuri ke sana. Terus ketika di setengah perjalanan susah untuk melakukan perjalanan tersebut, kami kira oh bukan di sini juga arahnya. Terus kami berpikir untuk berputar balik gitu. Nah, terus kami terus pantau di WhatsApp tersebut yang tadi disebutkan oleh saudara daerah gitu. Ternyata pikiran kami itu cuma hanya kami doang yang mencari itu, dan ternyata ada tiga kelompok yang mencari si korban. Yang pertama dari Kapolsek Cingambul, yang kedua dari kami mungkin sebagai relawan kedua, terus yang ketiga itu dari Tasiknya sendiri yang terus berkoordinasi dengan warga setempat. Itu mungkin. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kami. Setelah kemudian semua bertemu dengan korban, sebetulnya kenapa kok sampai bisa tersesat ke sana? Apakah memang tidak tahu atau bagaimana? Ya, mungkin menurut pengakuan supirnya tersendiri Panjang itu, beliau mengatakan bahwa ketika hendak melakukan kembali putar arah itu karena sudah menuju Jatim, kemudian ada longsor. Nah, beliau putar balik. Pas menuju putar balik itu kondisi kabut tebal, jadi jalan tidak terlihat. Dan beliau mengatakan bahwa jalan yang sebenarnya memang jalan yang betul itu tidak terlihat gitu. Jadi beliau melihat jalan yang betul itu seakan-akan sungai di depannya terus jurang. Beliau lihatnya seperti itu karena mungkin efek dari kabut tadi gitu ya. Kabut, dan bisa jadi karena memang baru kesana juga kan ya. Kalau tahu jalannya ke situ mungkin beliau bisa lurus juga maka akhirnya beliau memutuskan untuk belok kanan dan menuju hutan tersebut. Dan setelah beliau di perjalanan pun merasa gitu bahwa ini bukan jalan yang betul gitu, bukan jalan yang tadi gitu. Akan tetapi si supir tadi, beliau terus melanjutkan perjalanannya untuk melihat lahan yang agak luas untuk melakukan parkir. Setelah mungkin kurang lebih sekitar 5 km berjalan ke dalam hutan, dan akhirnya memaksakan untuk parkir di tempat tersebut. Dan setelah bisa berhasil parkir, terjadi longsoran pas di depan mobil gitu. Jadi tepat di depan mobil. Jadi tidak bisa maju, tidak bisa mundur gitu. Terjebak.
Terus di sana juga terjadi pecah ban. Baik, ikhwatul iman, para pemirsa sekalian, hikmat Neraca Official, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang ini. Mudah-mudahan tayangan kali ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Itu saja barangkali yang saya sampaikan. Atas segala kekurangan, Allahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.